Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Wahyu semua berjumpa kembali bersama saya, Wahyu Tomo dalam bincang bersama sahabat Wahyu. Kami doakan semoga sahabat Wahyu semua dalam kondisi sehat dan juga semoga Allah memberikan kita hati yang senantiasa gembira dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat Wahyu semua, insya Allah pada sesi atau kesempatan kali ini kita akan mengambil tema terkait hakimnya cuti massal, minta naik gaji, hukumnya warisan Belanda. Kapan ada keadilan? Nah, untuk itu saya akan membacakan salah satu berita dari CNN Indonesia dengan judul Hakim Cuti Massal, PN Jaksel tunda sidang sepekan. Jadi Jakarta, CNN Indonesia bahwa Pengadilan Negeri atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang selama sepekan di masa aksi cuti massal hakim yang dimulai hari ini, Senin 7 Oktober. Namun untuk sidang pra-peradilan dan perkara yang masa penahanan terdakwa mau habis tetap dilakukan sesuai jadwal cuti massal hakim. Itu dilakukan sebagaimana seruan dari Solidaritas Hakim Indonesia beberapa waktu lalu. Nah, jadi Jubir Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Ar-Rasyid menjelaskan bahwa cuti massal pada 7 sampai 11 Oktober sebagai bentuk protes damai untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa kesejahteraan hakim adalah isu yang sangat mendesak. PP 94 tahun 2012 yang mengatur penggajian hakim perlu ditinjau kembali. Nah, nanti ini akan saya tanyakan ke Bang Rocky, tapi sebelumnya saya akan menyapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu. Kabar baik, Bung Wahyu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini apa ya, lightingnya bagus banget, tempat duduknya oke. Saya lihat luar biasa, Masya Allah. Iya, Bang Rocky, ini terkait adanya hakim ini melakukan cuti massal bersama, kemudian minta naik gaji, ya kan? Dan ini disampaikan oleh Jubir SHI atau Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Ar-Rasyid. Beliau menjelaskan cuti massal ini akan dilakukan tanggal 7 sampai 11 Oktober. Dan ini kan diatur di PP 94 tahun 2012 tentang penggajian hakim perlu ditinjau kembali. Kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan adanya hakim yang melakukan cuti massal ini, Bang Rocky? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan gembira. Jadi Amin, tidak usah amin. pakai cuti-cuti massal ya, kira-kira gitu. Tapi saya punya catatan nih, Bung Wahyu. Jadi Iya, Bang kalau Rocky. sampai hakim saja untuk menyampaikan aspirasinya harus melakukan cuti massal, gitu. Iya. Belum didengar juga, gitu. Nah, itu berarti bagaimana masyarakat. Hmm. Artinya memang berarti pemerintahan kita atau rejim hari ini tidak begitu memperhatikan hakim. Hakim saja nggak diperhatikan, apalagi rakyat biasa. Kira-kira gitu poin yang pertama yang ingin saya berikan catatan. Jadi ini bentuk protes kepada pemerintah dalam hal ini GQ rejim Jokowi. Dia protes dan protesnya harus sampai melakukan cuti massal. Padahal Hmm. semestinya cukup memberikan surat atau memberikan pernyataan saja sudah cukup. Mungkin karena tidak diperhatikan sampai harus melakukan cuti massal. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dari sisi pelaksanaan hakim yang melakukan cuti massal, cari perhatian kepada pemerintah, ini menunjukkan bahwa keadilan kita ada bermasalah dalam praktik hukum. Kalau hakimnya saja sampai melakukan cuti massal, siapa yang memutuskan perkara? Siapa yang mengadili? Hmm. Gitu. Ini sangat serius menurut saya dalam konteks penegakan hukum. Ketiga, eh, eh, berarti ada persoalan serius dalam proses sistem hukum kita. Kalau sampai hakimnya saja tidak diperhatikan, bahkan sampai harus melakukan eh, cuti massal mencari perhatian pemerintah, ini bagaimana rakyat biasa? Tentu Hmm. lebih tidak diperhatikan lagi. Itu yang begitu seriusnya situasi negeri ini. Nah, ada persoalan serius juga menurut saya di kalangan hakim. Iya. Kalau sampai hakim itu masih memikirkan, maaf ya, perut mereka atau gaji mereka atau tunjangan mereka, kapan bisa memikirkan keadilan gitu, Hmm. supaya keadilan masyarakat tegak. Ini menurut saya sangat serius banget.
Jadi kalau sampai level saja, hakim saja itu harus masih mikirin tunjangannya, gajinya, istilahnya meningkatkan ekonomi keluarganya atau perutnya dia, lalu bagaimana memikirkan bagaimana keadilan akan tegak di negeri ini. Jadi ini persoalan yang sangat serius dan kronis menurut saya, dalam level pemerintahan. Dia pilar untuk, salah satu di antara trias politika pemerintahan itu salah satu pilarnya, eee eee, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, ini yudikatifnya Mhm. nampaknya mencari perhatian dengan bentuk cuti massal itu. Dan nampaknya banyak juga yang hakim yang melakukan cuti massal, ada 1.000 lebih kan kalau kita lihat tuh, 700-an Baik, artinya catatan. memang ini menjadi itu Bang Rocky, apa, setidaknya rejim ini membuka aibnya sendiri dengan apa ya, artinya, bahwa rejim ini tidak mampu mensejahterakan hakim, begitu Bang Rocky? Ada 2 persoalan saya lihat situ. Bisa jadi ukuran kesejahteraannya tidak sama, Mhm, antara rejim ini menganggap bahwa hakim sudah sejahtera dengan tunjangan yang ada atau gaji yang ada sesuai dengan PP 94 2012, iya, dianggap sudah sejahtera menurut rejim, menurut penguasa yang ada atau pemerintah yang ada. Tapi mungkin dari kalangan hakim sendiri merasa kami ini belum sejahtera. Nah, mmm, gitu bisa jadi gitu. Nah, kalau kalau kita lihat, beberapa angka yang muncul, ya ini relatif, kesejahteraan itu jadinya. Jadi kalau hakim gaya hidupnya hedonis, dia tidak memikirkan keadilan dan mengabdi kepada kepentingan negara, ya mungkin tidak cukup. Saya pikir nanti kalau gaji tunjangan dinaikkan seberapa pun, ujungnya akan demo lagi dan minta lagi naik. Jadi itu yang pertama, itu dari perspektif pandangannya. Berarti para hakim kita ini masih memikirkan bagaimana, meningkatkan kesejahteraannya daripada bagaimana memikirkan, eee keadilan di negeri ini tegak, atau hukum-hukum keadilan di negeri ini bisa diwujudkan. Nah, ini berarti ada persoalan serius di tubuh pemerintah itu sendiri yang tidak perhatian kepada hakim. Kedua, di para hakimnya sendiri masih merasa bahwa ini jadi persoalan serius sehingga, dia harus melakukan, cari perhatian dengan cuti massal. Nah, ini berarti saluran-saluran dalam sistem hukum kita, dalam sistem pemerintahan kita, itu tidak jalan dengan normal, tidak jalan dengan baik, atau bahkan mungkin mampet. Nah, kalau artinya saluran ini dari hakim permasalahan, tidak hanya personal hakimnya saja Bang Rocky, ada persoalan sistematis? 2, jadi persoalan Mmm, hakimnya masih mempersoalkan kesejahteraan, itu dia menurut saya juga persoalan serius. Jadi kalau iya, seorang hakim merasa gajinya kecil, kurang, dan seterusnya, kalau seorang hakim pingin hidup gayanya CEO, gayanya pengusaha, mending dia mundur dari jadi hakim dan jadi pengusaha. Kan begitu mmm, kira-kira. Kalau dia udah mengambil jalan sebagai seorang hakim dengan gaji dan tunjangan yang jelas seperti itu, saya pikir dia harus terima yang ada. Itu yang pertama ya, sebenarnya ya iya, dia harus bersabar dengan kondisi yang ada. Kemudian cara dia melakukan unjuk rasa atau nyari perhatian, ini juga unik dengan mengajukan cuti gitu, misalnya gitu. mmm, Cuti itu artinya kan begini, cuti itu dia tidak melaksanakan tugasnya, tapi gaji bulannya tetap dapat, kan gitu mmm, posisinya. Nah, itu kan berarti nganggur dan tetap digaji oleh rakyat, kan posisinya itu. iya, Itu juga tidak fair menurut saya. Jadi dia harus melakukan aktivitas yang lebih kreatif lagi. Nah, kita bisa bayangkan negeri ini kalau level hakim masih kreativitasnya itu untuk menuntut haknya dengan cuti massal, tidak mencari kreativitas yang lain, tidak melakukan terobosan-terobosan hukum atau kreativitas jalan lain, saya pikir ini menjadi persoalan yang sangat serius. Berarti kualitas kita, aparat, pemerintah kita, baik dia, eksekutif, yudikatif, legislatif, banyak persoalan di situ. Jadi entah di mana kreativitasnya. Nah, mungkin kalau, level anak-anak mahasiswa yang melakukan kreativitas seperti itu, mungkin kita masih bisa, oh karena memang mereka masih mahasiswa. Tapi kalau selevel hakim saya pikir harus mencari kreativitas yang lebih, tidak merugikan masyarakat, tidak mengganggu proses-proses keadilan. Nah, itu kan kalau cuti kan berarti pasti ada yang terganggu jadwal sidang dan segala macam gitu. mmm, Semestinya orang sudah mendapatkan keputusan hari ini atau sudah mendapatkan gambaran, prosesnya jalan lebih cepat jadi tertunda. Nah, itu menurut saya pelayanan terganggu. Boleh seorang aparat negara itu dia menuntut haknya, tetapi jangan mengganggu pelayanan kepada publik atau kepada masyarakat. mmm, Ini kan berarti mengorbankan masyarakat demi, menuntut haknya atau menuntut kesejahteraannya.
Nah, ini yang harus dipikirkan betul. Makanya saya sarankan para hakim, siapapun yang memang sudah berniat ingin menjadi abdi negara, mengabdi kepada negara, ingin melayani masyarakat, sudahlah, apa namanya, kalaupun menjalankan fungsi pelayanan, layani masyarakat dengan baik, jangan diganggu, jangan sampai mengorbankan atau mengganggu. Kalaupun ada tuntutan pribadi atau kepentingan-kepentingan pribadi yang memang harus dituntut, boleh, tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan publik atau masyarakat. Nah, kalau sampai cuti bersama, ini pasti mengganggu kepentingan publik. Jadi kalau menurut saya sih, jangan cuti, layani aja publik dengan baik, dan tetap melakukan langkah-langkah yang kreatif untuk menyampaikan kepada pemerintah, misalnya naik naik gaji atau naik tunjangan dan seterusnya. Saya pikir itu hak-hak orang lah, ingin hidup lebih sejahtera itu hak orang. Di Indonesia ini layak lah untuk ditingkatkan. Nah, begitu Bung Wahyu. Baik. Baik, ini ada pernyataan yang baru saja keluar sebenarnya Bang Rocky. Ini dari CNN juga, CNN Indonesia, Senin 7 Oktober. Berita ini keluar jam 17.47 tadi, artinya jam 6 kurang 13 menit. Dengan judul "MA tak ada mogok massal hakim, hanya cuti yang diambil berbarengan." Jadi istilahnya hanya dirubah seperti biasa. Jakarta, CNN, bahwa Mahkamah Agung atau MK, MA buka suara ramai cuti hakim yang berlangsung selama periode 7 sampai 11 Oktober. Juru bicara MA Soeharto menjelaskan tidak ada istilah mogok massal seluruh hakim Indonesia. Adapun cuti itu sebagai bentuk protes sejumlah hakim. Solidaritas Hakim Indonesia menuntut pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para hakim melalui gaji dan tunjangan yang disebut tidak pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012. Jadi lagi-lagi saya jelaskan bahwa tidak ada mogok massal, tidak ada cuti bersama, kata Soeharto saat audiensi dengan SHI, Komisi Yudisial, Kementerian Keuangan, dan Bappenas membahas di gedung MA Jakarta Pusat Senin 7 Oktober. Apa tanggapan Bang Rocky dengan ya ini nggak mogok gitu, tapi juga dibilangnya tidak melakukan cuti, hanya cuti yang dilakukan secara berbarengan, gitu Bang Rocky. Hanya Iya, menggunakan istilah yang mirip tapi dibuat berbeda. Bagaimana tanggapan Bang Rocky? ya ini kan karakter para pejabat kita. Dia selalu cari, kalau bahasa anak gaulnya ngeles gitu, bahasa gaul ya, Hmm. ngeles. Ada cari argumentasi untuk membela diri. Kalau menurut saya, ya jelaskan saja bahwa kami sudah menuntut atau meminta dari dulu, misalnya nggak diperhatikan oleh pemerintah, ya mungkin ini caranya. Sebenarnya gentle kita aja, terus minta maaf Hmm. kepada masyarakat, karena pasti terganggu itu. Coba bayangkan, cuti massal, dibilang bukan mogok, tapi cutinya massal bersamaan. Iya. Eh, dan terorganisir loh, ini jangan salah, coba terorganisir. Karena ada waktu yang mereka sepakati. Ambil Hmm. cuti berbarengan secara banyak orang, yang pasti pelayanan publik terganggu lah. Gitu. Jadi menurut saya, jangan diputar balikkan lagi. Udah gentle aja ngaku bahwa memang ini minta maaf kepada publik, karena memang publik yang bayar dan menggaji mereka itu masyarakat. Tidak menjalankan tugas dengan baik, lagi cuti massal karena memang kami nuntut mungkin sekian lama tidak diperhatikan, dan butuh penyesuaian gaji. Ini mungkin gentle aja mengakui. Saya pikir masyarakat, kalau dia mengakui secara gentle, masyarakat semua. Tapi kalau begini itu kan tanya-tanya lagi masyarakat. Kok sudah tahu mencuti massal kok dibilang tidak ada mogok massal? Ya betul memang tidak mogok, tapi cuti secara bersamaan yang diatur secara bersamaan. Kalau dia tetap mau menjalankan fungsinya, kan tidak boleh cuti bersama, diatur lah. Hmm. Misalnya kita biasa juga kan, di pegawai negeri atau di apa kan, misalnya kalau mau cuti secara berbarengan kan diatur tuh. Kalau Iya. misalnya coba bayangkan ya, orang minta satu kantor pelayanan, misalnya untuk bagian pelayanan KTP atau apa, misalnya kalau semuanya cuti terus hari itu, orang pasti terganggu semua. Hmm. Hakim harusnya hari itu memutuskan ada perkara yang disidangkan, terus cuti semua bersama. Kacau itu. Jadi ini yang menurut saya, eh, karakter kita belum berubah. Para pejabat kita masih sering menggunakan bahasa melipir, kalau bahasa itu. Ya, Iya. tidak mengakui. Ya, kalau menurut saya kurang gentle. Akui saja bahwa memang ini bentuk protes kita. Dengan cuti massal, misalnya gitu ya, dilakukan cuti Iya. bersama-sama gitu kan, massal itu. Nah, cuma memang kami mohon maaf kepada publik, pasti anti terganggu. Kan gitu aja sebenarnya selesai. Nah, jadi kepada rekan-rekan yang cuti juga tidak didegradasi niatnya, bahwa Hmm. memang ini tujuan untuk protes, kan gitu posisinya. Iya. Ya kalau begitu kan seolah-olah tidak protes, seolah hanya cuti bersama dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya, ya menurut saya catatan itu, budaya pejabat kita itu masih seperti itu.
suka melipir, tidak gentle dan meminta maaf kepada masyarakat. Pasti masyarakat akan dirugikan. Itu Bung Wahyu. Baik, baik Bang Rocky, ini ada satu lagi pernyataan dari salah satu pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggapi soal hakim se-Indonesia akan cuti massal. Beliau menyatakan Satria Unggul Wicaksana, pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, melihat bahwa kesejahteraan ini menjadi salah satu faktor yang membuat hakim-hakim di Indonesia ini melakukan gerakan tersebut. Jadi persoalan hakim yang mogok itu akibat gaji yang cukup rendah daripada gaji hakim-hakim yang ada di Asia Tenggara. Sebenarnya kita bisa melihat beberapa poin dari fenomena ini terjadi. Yang pertama, faktor kesejahteraan, ujar Satria Rabu 2 Oktober 2024. Jadi kesejahteraan ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini bisa sangat rasional kalau dikaitkan dengan gaji dari katakanlah direksi BUMN misalkan, kalau kita compare-kan dari gaji Kementerian Keuangan yang itu jumlahnya lebih besar ya daripada gaji yang diterima atau pendapatan yang diterima oleh hakim. Dan maka di sini kata kuncinya tidak hanya masalah honor atau gaji, tetapi juga bagaimana sikap integritas itu dapat dilakukan. Dan beliau juga mengatakan bahwa kode pedoman perilaku atau perilaku hakim harus ditegakkan, sehingga tidak ada kasus lagi seperti mahkamah kakak hingga mahkamah adik yang tidak mengutamakan nilai-nilai etika. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan pakar hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya ini, Bang Rocky? Begini, itu ada dua hal yang butuh kita lihat secara serius ya. Kalau faktor kesejahteraan itu dianggap menjadi jaminan bahwa hakim tidak akan membuat putusan yang sifatnya koruptif, kolusi atau KKN tadi, Iya. saya pikir itu tidak menjawab persoalan. Coba cek itu. Mahkamah kakak, mahkamah adik itu kan bukan gajinya kecil tuh, hakim MK itu. Iya. Jadi kalaupun dinaikkan sekelas gaji tunjangan seperti hakim MK, toh kejadiannya seperti itu. Jadi saya pikir yang pernyataan pakar hukum tadi itu perlu kita catat dan koreksi. Jadi tidak bisa kita langsung mengatakan bahwa itu sebagai jaminan kita. Itu yang pertama ya. Kalau saya lihat justru mesti yang diperbaiki itu mental. Attitude, karakter seorang hakim itu bagaimana? Kalau dia memang ingin membandingkan pendapatan dia seorang direksi atau di Menteri Keuangan, enggak, berhenti jadi hakim, pindah ke sana. Itu kan sebenarnya lebih gentle, lebih logis. Kalau ingin hidup dengan gaya yang lebih naik kesejahteraannya, jangan jadi hakim. Itu misalnya gitu. Nah ini ingin jadi hakim tapi gajinya mirip direksi, kan aneh itu. Gitu. Nah, itu hal yang enggak logis gitu kira-kira. Kemudian tadi bandingkan dengan misalnya di hakim-hakim di daerah Asia Tenggara atau negara lain. Nah itu juga enggak tepat. Kenapa? Karena biaya hidup di sana pasti beda dengan di negara kita. Itu yang pertama. Kedua, kemampuan negara di sana beda dengan kemampuan negara kita. Itu juga harus dipertimbangkan. Jadi menurut saya ini justru negatif, aksi hakim seperti itu negatif. Makanya tadi saya bilang, ini harusnya para hakim ini lebih kreatif mencari cara untuk menuntut haknya, sehingga tidak merugikan publik. Negatifnya itu karena merugikan publik, itu pasti negatif. Seandainya dia tetap melayani publik dengan mencari cara yang lain, dengan manuver yang lain, dan lebih kreatif, saya pikir pandangan publik jadi positif. Tapi kalau hari ini dengan cara begitu, jelas rakyat yang dirugikan atau publik yang dirugikan pasti negatif. Karena apalagi yang dituntut kepentingan kesejahteraan diri, gitu, bukan kepentingan kesejahteraan publik misalnya, atau kesejahteraan rakyat itu. Kalau itu saya pikir rakyat akan mendukung. Tapi kalau ini kan malulah kita kira-kira gitu. Yang perlu dicatat, hakim kan sudah digaji. Udahlah, untuk kebutuhan makan pasti cukup itu. Makan pasti cukup. Ada tunjangan hakim. Diatur walaupun dengan yang lama. Saya pikir kalau dia dengan kondisi negeri ini juga dihidup dengan standar minimalis, ya mungkin masih hidup lah. Dibandingkan dengan yang tidak jadi hakim. Kan gitu harus membandingkannya. Ini kan melihatnya ke atas gitu. Melihatnya ke atas. Walaupun saya juga senang kalau negara mampu menggaji hakim lebih tinggi dari level standar negara-negara Asia Tenggara, misalnya negara ASEAN. Itu bagus juga, kita bisa bangga. Tapi negara kita kan kayak gini. Gitu. Nah, sudahlah hakimnya masih mikirin gaji, mikirin tuntutan itu. Sistem hukumnya juga seperti ini warisan Belanda. Saluran-saluran ketatanegaraan untuk menyalurkan aspirasi juga tidak jalan dengan baik. Sistem demokrasi juga buruk. Kemudian aspirasi seorang hakim saja untuk menuntut kenaikan kesejahteraannya harus sampai aksi seperti ini, sampai cuti massal. Bayangkan bagaimana masyarakat kalau menuntut minta kesejahteraan harus bagaimana coba?
level hakim saja tidak diperhatikan, apalagi level masyarakat. Ini menurut saya sudah kronis persoalannya. Bukan hanya persoalan hakimnya, ada persoalan rejim pemerintahannya juga, ada persoalan sistem kita yang tidak jalan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi itu. Nah, itu yang menurut saya harus kita perbaiki bersama. Tentu kita tidak menyalahkan para hakim itu secara keseluruhan, ini kan karena korban juga hakim. Seandainya hakim itu digaji besar, mungkin mereka juga tidak separah ini mengambil cuti massal. Tapi itu Hmm. tadi saya bilang bukan jaminan juga, gitu. Karena faktanya hakim MK itu digaji begitu mahal, hakim MA juga digaji begitu mahal, toh masih membuat putusan yang tadi ada istilah mahkamah kakak, mahkamah adik, itu kan posisinya. Nah, itu sebenarnya catatan kita bahwa sebesar apapun hakim digaji ternyata tidak menjamin bahwa mereka mengambil keputusan dengan jujur, dengan integritas, dan demi kepentingan keadilan atau demi kepentingan rakyat. Itu belum menjamin. Nah, itu kalau itu yang dipersoalkan, saya pikir ada korelasi yang butuh terputus yang harus kita lebih jernih menilai. Begitu, Bung Wahyu. Baik, artinya memang yang akan menjadi korban ya para pencari keadilan. Ya, umumnya masyarakat atau rakyat Indonesia, Bang Rocky ya? Ya. Dan masyarakat Baik, kecil biasanya yang susah mencari iya. keadilan itu. Kalau masyarakat besar kan dia bisa punya jalur-jalur sendiri gitu, kira-kira gitu. Oke, oke. Baik, ini pertanyaan terakhir Bang Rocky, apakah memang apa ya, ada kisah atau dahulu pada masa pemerintahan Islam, pada masa kekhilafahan, sebenarnya berapa sih gaji para hakim itu gitu? Dibandingkan dengan, apa yang ada di Indonesia saat ini gitu kan. Apakah memang ada kisah-kisah, berapa gaji hakim itu dan bagaimana integritas mereka, idealisme mereka dalam menegakkan hukum gitu kan, sehingga hukum itu bisa tegak dan masyarakat itu mendapatkan keadilan begitu Bang Rocky. Iya, jadi begini, kalau saya ingin mengajak kita melihat sejarah, dulu Khalifah Umar itu menggaji hakim eh, itu 100 dirham. Kemudian Mmm, di masa Khalifah Ali itu sampai 500 dirham. Nah, mhm, kalau kita ambil rata-rata 1 dirham itu dirupiahkan mungkin sekitar ya 30 ribuan gitu, atau 35 atau 40 ribu lah kira-kira. Berarti kalau kali 500 dirham berarti kan sekitar 20 jutaan. Di iya, level itulah kira-kira yang eh, digaji oleh Khalifah Umar dan Khalifah Ali waktu itu ya, di Khalifah Rasyid di masa kekhilafahan. iya, Nah, memang kalau memang dikomparasi dengan sekarang yang mereka tuntut itu tidak jauh dari situ. mmm, Saya baca di PP 94 ya yang diminta diubah itu kan sebelumnya mereka hanya menuntut untuk bisa sampai di angka 20 jutaan itu untuk per orang, atau ada yang sampai misalnya tunjangan untuk ketua pengadilan itu di angka 60-an misalnya gitu ya. mmm, Ada relatif lah menurut saya itu. Masih masih normal sebenarnya permintaan mereka itu. iya, Hanya mungkin tadi sistem kita tidak menyalurkan dengan baik. Kalau di masa Khalifah Umar itu belum diminta dia udah gaji segitu, kasih tunjangan segitu. Jadi kalau kalau kita lihat 500 dirham, nah itu ya mungkin kita angkanya mungkin sekitar 20 jutaan sampai 30 jutaan sekarang. Saya pikir kalau yang dituntut itu masih normal lah sekitar. Artinya memang kita mundur jauh ketinggalan dibanding masa Khulafaur Rasyidin. Kalau gaji hakim sekarang yang ada di pengadilan negeri, di pengadilan level 2 itu, kelas iya, 2A misalnya, dan itu memang mungkin tunjangannya tidak sampai 30 jutaan. Nah, itu yang mungkin mereka tuntut supaya bisa sampai di situ. Tapi saya katakan tuntut bagus, cuma tadi karena itu menuntut kesejahteraan untuk kepentingan pribadi, jangan mengorbankan pelayanan kepada publik atau kepada masyarakat. mmm, Maka carilah cara yang lain. Walaupun kita juga menunjuk pemerintah keliru karena level hakim saja tidak diperhatikan sampai kesehatan mereka harus melakukan aksi seperti ini. Bagaimana masyarakat pasti lebih tidak diperhatikan lagi. Itulah kelemahan kita hari ini gitu. Dan buruknya sistem demokrasi yang mengakunya diagung-agungkan ternyata tidak menjadikan saluran aspirasi di level masyarakat maupun level hakim ini tidak bisa diperhatikan oleh pemerintah. mmm, Dan kalau kita lihat di masa Khalifah Umar tidak ada protes-protes hakim seperti itu. mmm, Kenapa? Sebelum protes sudah dikasih sekian itu gitu, kira-kira gitu.
Maka Iya. sebenarnya pemerintah kita, rejim kita ini yang nggak perhatian sama hakim kalau menurut saya. Jadi dengan hakim aja nggak perhatian, apalagi dengan masyarakat yang bukan hakim, kira-kira gitu. Nah ini yang butuh kita dorong. Jadi karena kita hidup ada dalam sistem kapitalistik, Hmm. justru beban masyarakat besar ditarikin pajak, tetapi kembali kepada masyarakat jauh lebih kecil. Jadi pemerintah hari ini, kalau menurut saya, mau dibandingkan dengan sistem yang dijalankan oleh Khalifah Umar dulu atau Khalifah Rasyidin, jelas-jelas jauh sekali. Karena di masa Khalifah Umar dulu belum menarik pajak macam-macam, tapi mampu menggaji atau memberikan tunjangan kepada eh, hakim itu ya tadi sekitar 500 dirham atau sekitar 20-30 jutaan kalau kita uangkan hari ini. Nah, kalau kita bandingkan itu berarti kita hari ini kalah dan ketinggalan eh, ratusan tahun tuh. Kalau Hmm. di masa Khalifah Umar kan sekitar 630-an ya. Masih kita mundur ke arah sana itu dan ketinggalan dari itu kan malu. Nah, sistem hukum kita juga kalau Khalifah Umar itu menggunakan sistem hukum Islam yang diterapkan dan lebih simpel, lebih mudah. Hari ini kita menggunakan sistem hukum warisan Belanda yang itu Hmm. dibawa dari Prancis karena Belanda dijajah oleh Prancis dan Prancis mengambil dari Romawi. Hmm. Sehingga kalau diurut-urut sanatnya kita sampai di ngambil warisan dari Romawi. Jadi hukum kita hari ini itu warisan Romawi yang dibawa ke Prancis dan diambil oleh Belanda, Belanda terapkan hari ini. Saya pikir ini juga butuh dikoreksi Hmm. sistem hukumnya, dikoreksi perilaku hakimnya, dikoreksi juga para pengambil penguasanya, para penentu kebijakan level eksekutifnya. Saya pikir ini yang butuh kita perbaiki bersama. Jadi perlu juga kita melihat wacana-wacana pemerintahan di masa lalu, bagaimana mereka mengatur masyarakat ketika tidak banyak menarik pajak dari masyarakat, bahkan banyak memberi kepada masyarakat, walaupun kala itu di masa Khalifah Umar belum menggali tambang minyak, belum menggali tambang gas, kekayaan batu bara belum digali, belum ada di sana. Tapi mereka mampu mengatur dengan baik sehingga tidak ada protes hakim, Bung Wahyu, kira-kira gitu. Apalagi protes dari masyarakat, hakim aja tidak protes. Beda dengan sistem sekarang, tambang emas sudah digali, di Freeport, tambang minyak dihabisi, batu bara dibongkar, hutan digunduli, semua buat food estate, buat macam-macam, tapi kita belum mampu menggaji hakim dengan baik, bahkan sampai mereka harus cuti massal untuk menuntut cari perhatian, apalagi memperhatikan masyarakat yang bukan hakim. Saya pikir ini catatan seriusnya buat pemerintahan hari ini. Begitu Bung Wahyu. Baik, Masya Allah. Sebenarnya ketika kita apa ya flashback itu mengenang kembali pemerintahan Islam, maka di situ kita akan melihat bahwa kesejahteraan itu sangat diperhatikan, gitu kan? Di mana hakim saja mendapatkan penghargaan, mendapatkan apa ya kehidupan yang layak, gitu kan? Beda dengan sekarang. Kita hidup selalu dipajaki, semuanya dibuat susah, tapi ternyata hakimnya sendiri yang seharusnya juga mendapat kesejahteraan pun masih merasa sangat kurang begitu Bang Rocky. Baik, mudah-mudahan tema kita terkait hakimnya cuti hakimnya cuti massal, minta naik gaji, hukumnya warisan Belanda, kapan ada keadilan. Nah, mudah-mudahan ini nanti bisa menambah wawasan buat sahabat Wahyu semua, tapi sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement dari Bang Rocky. Silakan Bang Rocky. Ya, bagi para hakim yang sedang menjadi hakim dan memutuskan perkara dengan hukum yang diwariskan oleh pemerintahan Belanda, pemerintahan penjajah Belanda. Saya pikir banyak-banyak beristighfar karena pertama dia memutuskan tidak dengan perkara yang diputuskan itu tidak berdasarkan hukum yang Allah turunkan. Itu Hmm. menjadi persoalan serius di akhirat nanti. Jadi kalau hakim ingin sejahtera, ya saran saya jangan jadi hakim sebenarnya. Jadilah pengusaha, jadilah direktur, CEO tadi ya, apa dirut Hmm. Pertamina atau dirut apalah gitu ya. Nah itu saya pikir itu lebih tepat daripada menjadi hakim tersiksa di dunia gaji tidak besar, di akhirat berat karena memutuskan perkara tidak sesuai dengan hukum yang Allah turunkan, bahkan dengan hukum warisan penjajah Belanda. Saya pikir ini serius. Kedua, harus memberikan wawasan baru bahwa hukum yang kita pakai hari ini memang betul-betul warisan Belanda yang diambil dari Prancis dan diambil dari Romawi, sehingga kalau diurutkan berarti warisan Romawi.
kenapa tidak mengambil hukum warisan Rasulullah Muhammad SAW yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau jadi hakim memutuskan perkara dengan hukum yang Allah turunkan, insya Allah itu pahalanya besar dan tidak menjadi dosa dan di akhirat bisa dipertanggungjawabkan. Tapi memutuskan perkara dengan hukum warisan Belanda ini menjadi persoalan yang serius di akhirat. Di dunia gajinya kecil. Saya pikir ini yang menjadi pertimbangan serius buat para hakim dan juga para masyarakat. Saya pikir mulai kita berpikirlah, kita juga sayang pada para hakim ini supaya mereka tidak susah di dunia ini, di akhirat juga tidak susah, maka kita sarankan mereka untuk kembali belajar dan melihat sejarah dan melihat lagi hukum mana sih yang harusnya kita pakai untuk menerapkan dan mengatur kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Rocky dan kepada sahabat Wahyu, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan dan silakan apabila sahabat Wahyu yang ingin mempunyai komentar atau ingin menambahkan sesuatu, apakah memang hukum Islam itu lebih baik daripada hukum warisan Belanda atau bagaimana, silakan apabila ada masukan. Nah, insya Allah kita bertemu lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu dengan tema yang lebih menarik lagi. Saya Walid Tomo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.